Gason, kalau kita lihat pergerakan IHSG pada pagi ini cukup fluktuatif. Betul. Sempat dibuka di zona hijau, bahkan sempat tergelincir di zona merah, tapi sekarang rebound lagi ke zona penguatan. Ini pola-polanya sama seperti kemarin di zona hijau, tapi kemudian terpeleset ke zona merah. Sebetulnya seperti apa sih Anda melihat daya tahan IHSG saat ini? Oke, kalau misalkan kita lihat nih dari IHSG itu sendiri, IHSG sebenarnya sekarang lagi di valuasi yang sebenarnya so-so ya. Jadi mungkin overpriced enggak, underpriced dikit mungkin, karena kalau misalnya kita tuh P/E ratio di 14 sampai 15, which is itu setara sama kayak 14 15 tahun balik modal gitu anggapannya. Iya. Nah, dengan keadaan seperti ini harusnya ini masih dalam keadaan yang sangat-sangat masih optimal ya. Karena kita lihat dari kondisi PDB kita masih bagus, terus kita lihat juga dari walaupun nilai tukar rupiah kita masih melemah karena pertama kan ada underweight dari beberapa rating asing kayak dari UBS, dari Goldman Sachs, bukan dari Fitch, dari Moody's, terus juga ada banyak hal yang akhirnya ngebuat kita punya rupiah itu akhirnya melemah. Ini kan sebenarnya mengindikasikan juga bagi investor asing yang mau invest di sini, sebenarnya mereka tuh anggapan bahwa nanti dulu deh mending kita nunggu uncertainty dari regulator. Karena kan dengan keadaan MSCI yang kemarin terjadi di Indonesia ini kan akhirnya membuat ketidakpastian di sisi regulasi ini kan semakin nyata gitu bagi investor asing. Dan dengan keadaan seperti ini akhirnya kan lembaga-lembaga rating ini yang ngasih rating yang untuk underweight. Nah ini akhirnya turunannya adalah kita punya rupiah, mungkin ada hubungannya juga, dan juga IHSG yang sebenarnya kemarin udah sempat turun 7.400-an pas beberapa Akhir Januari, aku lupa tanggal berapa, dan sekarang udah rebound kalau pada which is udah 1.000 kan naiknya itu reboundnya cukup bagus, walaupun sebenarnya net outflow tuh masih banyak banget karena kalau misalnya tapi ada indikasi false breakout ke 8.300 nggak? Kalau misalnya kita lihat sebenarnya masih akan sideways dulu, tapi belum ada ketentuan yang kayak gimana karena kita masih nunggu juga nih investor asing maupun domestik pasti kan juga takut juga nih kalau misalkan dari regulator nanti ke depannya gimana, jangan sampai malah nanti ada kayak bad news atau gimana gitu kan, karena ini bakal ada hubungannya juga dengan potensial dari apa yang bisa dapat dari investor kalau misalkan invest sekarang nih, karena kalau misalnya kita lihat kan kemarin pas terutama di Q3 Q4 2025 kemarin itu kan banyak saham-saham itu yang memang di pompa untuk bisa naik itu sama retail kan. Kalau misalnya kita lihat bahkan kemarin yang ngebuang barang itu juga banyak kan tuh dari sekuritas retail. Dan dengan keadaan seperti ini kan jadi retail ini juga menjadi pondasi kuat juga nih bagi investor-investor untuk bisa mau masuk atau enggak, karena kalau misalkan investor retailnya juga kemarin udah rugi, terus mereka kan juga nggak punya energi lagi dan mereka nggak punya likuiditas. Dengan keadaan nggak punya likuiditas, mereka kan nggak bakal bisa pompa market, dan dari segi ini kan ada gap tuh di situ. Jadi kita perlu ngelihat sih kalau lebih seperti apa, dan kalau misalnya 8.300. Gapnya di level rentang berapa? Oh bukan, maksudnya gap untuk bisa naikin kayak kemarin lagi. Kalau kemarin kan naiknya kayak 8.100, tiba-tiba naik 9.100, itu kan dalam waktu kurang lebih 3 bulanan. Kalau sekarang kan masih belum ada katalisator dari investor retail itu sendiri untuk bisa naikin ngepompa harga IHSG supaya bisa naik gitu. Kalau misalnya kita lihat kan retail udah lumayan agak sepi juga karena kemarin mungkin retail tuh nyangkut di atas gitu. Jadi ada seperti ini kan mungkin juga tunggu THR dulu. Tunggu THR mungkin, betul. Dengan ada seperti ini kan jadi gapnya lebih ke arah di situ. Jadi gak ada gap likuiditas untuk bisa ngepompa IHSG untuk naik lagi gitu. Kita masih perlu ngeliat dengan keadaan likuiditas di retail tuh gimana sih. Tapi tadi kan secara price performance sudah cukup oke ya, dari 7.400 sekarang udah rebound ke 8.200-an. Tapi kalau dari segi net buy asing ini apakah juga seiring sejalan atau justru jangan-jangan net sell masih terus terjadi sampai saat ini? Net sell masih terus terjadi. Kalau misalnya kita tarik dari tanggal 28 Januari itu kurang lebih sekitar masih, aku lupa 1,3 triliun atau 13 triliun, 13 triliun kayak 13 triliun itu masih net sell. Jadi itu masih cukup besar banget kalau misalnya kita, karena kita punya itu setara sama kayak beberapa perusahaan gede itu digabungin gitu. Nah ini kan juga menjadi salah satu katalis juga, dan kita lihat bahwa yang paling net buy paling banyak itu di perbankan. Karena kita tahu kan kalau misalkan investor asing itu sangat suka sama perusahaan-perusahaan yang emang fundamentally proven gitu, kayak misalkan big caps perbankan, atau mungkin dari segi kalau misalnya kita kan sangat tambang gitu-gitu, dan mereka tuh sangat-sangat suka, dan itu paling banyak net buy-nya. Sementara kalau misalnya kita lihat yang dari MSCI Play segala macam itu mungkin untuk dari segi inflow itu masih terbatas, dan mungkin masih lebih cenderung net outflow kalau misalnya kita tarik dari 28 Januari, kurang lebih begitu sih. Oke.